Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita pada tahap pasca observasi. Pada tahap pasca observasi ini saya akan melakukan percakapan coaching terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Yogi Anugrah Pangastuti, yang telah melaksanakan proses pembelajaran pada tahap observasi. Ya, bisa langsung dimulai. Selamat pagi Ibu Yogi. Selamat pagi Bu Eko. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Ibu Yogi, kehadiran saya di sini tujuannya ingin melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Yogi, terkhusus terkait pembelajaran yang Ibu Yogi laksanakan saat tahap observasi yang telah dilakukan. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yogi. Boleh ya Bu ya? Ya, kita mulai saja. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada tahap observasi yang telah dilakukan? Terima kasih. Perasaannya saya cukup lega, cukup puas. Saya sudah melaksanakan proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang telah saya buat, yang sudah saya rancang. Begitu pula saya sudah menggunakan metode yang saya gunakan di situ adalah metode berdiferensiasi atau pendekatan berdiferensiasi. Saya menggunakan dua pendekatan berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan konten. Di situ juga saya merancang pembelajaran saat itu dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Program Based Learning yang saya juga sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan atau sintak-sintaknya yang ada pada model PBL seperti itu. Ya Ibu, saya juga sudah mencatat Ibu sudah melaksanakan model pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan sudah sesuai dengan sintak-sintaknya. Kemudian juga saya sudah melihat adanya diferensiasi proses maupun diferensiasi konten dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat proses pembelajaran itu ada kehadiran supervisor di kelas? Pada awalnya memang saya sempat grogi ya Bu, karena kalau biasanya kayak saya mengajarkan tidak ada yang menunggu atau mengobservasi ketika saya mengajar, tetapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah bisa berjalan normal seperti biasa dan alhamdulillah berjalan lancar. Ya, sudah selesai dengan baik ya Bu ya. Kemudian tadi saya juga mengatakan bahwa proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu dalam catatan saya sudah sesuai, sudah ada model pembelajaran problem based learning dengan sintak-sintaknya, kemudian adanya diferensiasi proses maupun konten. Kira-kira Ibu saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas Ibu mengalami hambatan atau tidak? Tentu saja ya, dalam pembelajaran itu walaupun sudah kita rancang dengan sebaik mungkin, ternyata ketika kita mengajar ada saja hambatan. Ketika saat itu hambatan yang saya hadapi adalah banyaknya atau beberapa siswa itu masih kurang aktif. Jadi keaktifan siswa itu belum menyeluruh, belum semua bisa aktif seperti itu. Belum terlihat aktif secara menyeluruh. Jadi ada siswa yang menurut Ibu itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Masih kurang aktif. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak-anak itu ada beberapa anak yang kurang aktif dalam proses pembelajaran? Kemungkinan yang kalau saya lihat tuh yang pertama, karena saya masih itu memberikan atau mengajukan pertanyaan itu masih bersifat menawarkan. Jadi siswa itu merasa tidak langsung ditunjuk, jadi hanya ditawarkan, tadi tidak ada keinginan untuk menjawab, terutama untuk siswa yang tidak aktif. Kemudian yang kedua itu saya masih membagi kelompok itu berdasarkan kemampuannya. Jadi
di kemampuan di kelompok 1 misalnya itu kemampuannya yang sudah tinggi, yang kedua menengah, yang ketiga kemampuannya kurang. Jadi masih yang kurang itu masih sangat memerlukan bimbingan dari saya. Jadi ada 2 penyebab ya menurut Ibu itu tadi. Ibu terkait pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, anak-anak itu karena merasa saya tidak bertanggung jawab untuk menjawabnya, biar teman yang lain aja, mungkin seperti itu ya. Jadi kebanyakan tuh anak-anak yang menurut Ibu yang aktif itu yang mereka-mereka yang bisa. Jadi sedangkan yang memiliki kemampuan yang masih memang kurang, itu mungkin rasa tanggung jawabnya untuk menjawab pertanyaan itu masih kurang juga. Kemudian untuk pembagian kelompok, menurut Ibu juga tadi kelompok yang kurang itu masih memerlukan bimbingan lebih dari Ibu, mengandalkan bimbingan dari Ibu. Sedangkan yang sudah bisa itu mereka lebih aktif dan bisa lebih mandiri. Nah, kalau seperti itu Ibu, solusi atau kedepannya itu perbaikan yang akan Ibu laksanakan seperti apa? Mungkin ya nanti solusi atau kedepannya yang ingin saya lakukan yang pertama adalah terkait tadi yang pertanyaan itu akan saya ajukan itu dengan mengubah strategi dengan cara menunjuk siswa. Jadi siswa mempunyai tanggung jawab untuk menjawab ketika saya tunjuk. Nah, sehingga keikutsertaan siswa menjawab pertanyaan itu lebih merata, seperti itu Bu. Terkait dengan pertanyaan. Untuk yang kedua, yang kedua itu tadi terkait dengan kelompok pengelompokan atau pembagian kelompok. Saya nanti kedepannya akan membagi secara merata. Jadi di dalam satu kelompok itu ada yang memiliki kemampuan tinggi, sedang ataupun yang masih kurang, itu nanti akan saya jadikan satu kelompok, sehingga dalam kelompok itu nanti ada yang siswa yang sudah mampu itu menjadi tutor sebaya bagi temannya yang kurang, seperti itu, kurang atau belum paham. Nah, setelah itu juga di dalam kelompok itu harus ada proses kolaborasi. Jadi setiap anggota dalam kelompok akan diberikan tanggung jawab terkait tugas yang diberikan. Mungkin seperti itu solusi kedepannya Bu Eko yang akan saya laksanakan. Ya, terkait pertanyaan tadi Ibu akan tidak menawarkan ya Bu ya, tapi langsung menunjuk siswa. Jadi semua siswa itu berada dalam posisi siap semua untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pembagian kelompok, Ibu akan membagi kelompok itu tidak berdasarkan kemampuan mereka lagi, tapi acak ya Bu ya. Dalam satu kelompok ada berbagai macam siswa dengan berbagai macam kemampuan juga. Kemudian nanti yang siswa yang bisa dalam kelompoknya akan dijadikan tutor sebaya. Dan diharapkan dalam kelompok tersebut itu nanti adanya pembagian tugas secara merata. Jadi setiap anggota kelompok memiliki tugas atau tanggung jawabnya masing-masing. Bagus ya, luar biasa sekali solusi kedepannya yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu tadi sampaikan terkait dengan perbaikan kedepannya itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di kelas, kemudian proses pembelajarannya itu benar-benar berpihak pada siswa atau murid. Ya Ibu, saya kira cukup sekian proses percakapan pasca observasi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Dan semoga kedepannya Ibu, kita bersama dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, yang benar-benar berpihak pada peserta didik. Ya, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.